Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. Here we are going to talk about production behind of our project with the tourism concept. Okay, let me introduce myself and my friend. My name is Yasmin Amanda Natania. And I, Ilma Umi Aulia. So we will accompany you for the next few minutes. Of course, we are here not alone. We are accompanied by Agrina Alkakia and Hanifah Mutiara. Say to camera guys. Hi. Okay, for information, we have already shoot a video by trying one of the tours in Jogja, namely the Heritage Track Bus. Oke, aku mau nanya nih ke kalian, bagaimana sih pengalaman kalian pertama kalinya naik Jogja Heritage Track Bus? Tentunya sangat seru ya, karena dengan kita naik kayak gitu tuh kita bisa dapat banyak sekali informasi tentang Jogja tentunya, ya kan Han? Betul, bahkan banyak banget info yang baru kita dapat gara-gara naik bis itu. Walaupun notabene saya nih warga si Jogja ya, bahkan baru tahu info-info yang didapat dari perjalanan busnya itu di situ. Oke, berarti sangat informatif ya? Iya. Betul, sangat informatif. Oke, berarti kalian nih bisa tahu informasi itu kan kalian naik bus nih. Iya. Terus informasi itu kalian dapat dari mana? Dari ada soundnya dari bus atau gimana? Jadi kita dapat info nanti itu di dalam bisnya ada supir dan ada kayak bicaranya di situ yang emang mendampingi kita selama perjalanan dari tempat berangkat sampai pulangnya lagi di tempat yang sama ya. Tapi kan itu kita jalan-jalan dari mana gitu? Jalan-jalan itu awal start mulainya. Iya, Itu start mulainya kita dari kantornya yang apa sih kemarin namanya? Di Sleman. Nah, yang di Sleman. Terus kita menuju ke Tugu, dari Tugu kita ke Malioboro. Iya. Terus nanti kita bakal berhenti di Museum Sono Budoyo. Oh iya betul. Tapi di Museum Sono Budoyo itu bukan berarti kita yang masuk ke dalam museumnya, enggak, cuman di halaman depannya aja buat foto-foto bareng. Oh, jadi kayak cuma jadi ini ya apa? Kalau biasanya di tol tuh rest area gitu ya? Iya, betul, rest areanya aja. Iya. Oke. Kita move to the next question ya. Awal mula kalian tahu bus heritage ini dari mana sih awalnya? Dari mana? Dari TikTok, dari TikTok sih. Iya, aku juga dari TikTok sih. Dari TikTok soalnya kan udah sering seliweran tuh kalau lagi scroll itu banyak tempat wisata yang ada di Jogja. Nah, salah satunya itu ya bis heritage. Dan buat naik bis heritage-nya itu kita bisa buat keliling satu kota, bukan satu kota sih, kayak banyak tempat kota, objek-objek wisata yang ada di Jogja, termasuknya yang ada di kotanya. Oke. Terus itu apa namanya? Berarti kalian cari tahu gitu ya, setelah kalian nonton dari TikTok, kalian cari tahu lewat linknya, dan kebetulan kalian dapat projectnya dari Practicum of Journalism gitu ya? Nah, iya. Oke. Sekalian lah diliput ya, karena kita belum pernah naik nih. Gimana kalau sekalian aja liputan sambil naik, jadi kayak kita nugas tapi seneng-seneng. Iya. Oke, sambil jalan-jalan. Nugas yang bukan berarti hanya kayak nugas ngetik atau segala macam, itu enggak, itu kita sambil seneng-seneng juga. Oke, berarti dapat informasinya, terus kalian bisa sekalian dimasukin ke tugas gitu ya. Oke, lanjut Ben Mak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Pasti banyak penasaran kan gimana cara reservasi, karena tadi belum disebutin. Iya. Coba sekarang ceritain ke teman-teman gimana cara reservasinya nih Kak. Susah nggak sih reservasinya? Enggak sama sekali. Yang susah itu cari Kuota. Kuotanya yang Kuota. belum, karena Heritage Bus ini emang baru dibuka tahun lalu ya, 2022. Tapi karena memang ini Heritage Bus ini kan proyeknya Jogja yang baru dari Sultan. Dinas ya, iya, dari dinas kebudayaan pariwisata. Si Sumbu Filosofis. Jadi Jogja itu kan ada Sumbu Filosofis. Apa tuh Sumbu Filosofis Mbak Ani? Aduh, Coba
Lupa lagi. Lupa ya kemarin. Jadi guys, Apa ya filosofi kemarin ya? itu garis lurusnya Jogja ya. Jadi kayak dari pantai selatan tuh garis lurusnya ke keraton. Iya. Mungkin kalau yang di miniaturnya gambarnya dari ini ya, dari keratonnya. Iya. terus Oh, di iya, Tugu, bener-bener. Terus Ke Kerapia ya, ke Kampung Kerapia. oh iya, Kerapia. Paling ujung. dari Kerapia dulu berarti Iya. ya, dari Kerapia, Ah. keraton, terus Tugu, sama lurus ke arah Merapi. Nah, kebetulan karena saya anak pendatang ya, jadi kurang mengetahui. Tapi udah dapat informasi kan pastinya Udah, dari apalagi sini. tentang sejarah-sejarah yang ada di Oke. Jogja itu udah mulai tahu. Keren. Keren. Oke. Sebelumnya tadi kan kita belum Jawab. cerita tentang gimana sih dalam Representasi. bisnya. Menurut kalian fasilitas yang diberikan Dinas Kebudayaan di bisnya tuh gimana? Tolong jelasin. Menurut aku sih bisnya nyaman banget ya, apalagi kita disediain yang biasanya kan bis-bis dari luar tuh kacanya tuh yang gelap. Ya. Nah, karena kebetulan itu buat bis pariwisata dan buat kita lihat-lihat gedung-gedung tua yang ada di Jogja, dan itu tuh dibuat bisnya itu yang apa sih, bening, Kacanya lebar gitu. lebar, Jadi terus yang perangkatnya tuh segini. Biasanya kan iya segini kan, Oh, kayak kayak iya, basah gitu ya? panoramik. Iya, Jadi terus betul. kayak kita bisa tembus pandang keluar juga. Dan di dalam tuh juga kita nggak bakal kedinginan karena ada AC juga. Gak bakal kepanasan dong. Mbak. Iya, salah. Nggak bakal kepanasan karena ada AC, dan AC-nya itu yang lumayan itu bisa ngademin kita di dalam yang nggak kepanasan. Tadi kan pertanyaannya dari Mbak Ella belum kejawab nih, cara reservasinya tuh detailnya Oh, iya. seperti apa? Tadi belum kejawab ya. Iya. Tadi lupa. Jadi ada webnya, bisa klik di web heritagejogja.com. Nanti kamu di sana ada langsung ini kok tombol Iya, klik reservasi gitu, tinggal klik aja, nanti kamu diarahin ke WhatsApp-nya admin WhatsApp-nya. 1 dan admin 2. Kamu bisa pilih salah satu. Nanti dijelasin di sana sama adminnya. Tapi sebelum ngeklik itu kita bisa lihat kuotanya dulu nggak sih? Oh iya, Buat betul, tanggal berapa betul, misalnya betul, itu betul. kita mau tanggal berapa nih? Nah di saat tanggalnya itu kita bisa lihat kuotanya itu ada sisa berapa gitu. Karena kalau naik bis heritage-nya itu kan nggak mungkin sendiri kan. Nah kita Iya, pasti rombongan. Nah kita bisa ajak rombongan kita buat naik tanggal sesuai jadwal yang udah ditentukan, dan kita bisa ngelihat kuotanya itu cukup nggak buat rombongan kita. Nah kalau nggak kita cari yang cukup buat rombongan kita. Nih, kayak gitu. Berarti setiap apa perjalanan tuh ada ini ya, apa ada kuotanya? Berarti Iya. kuota satu bus tuh berapa ya? Ada 8. 8 9? 8. Oh. Iya nggak 8-9 ya sih? 9 maksimal kali ya? Iya, 9 maksimal. maksimal. Kalau buat kursinya sendiri sih 8 sih. 8. Cuman kemarin kita kebetulan datang sama satu rombongan yang 9 Iya. orang. Oh kan. iya, Jadi benar. nggak mungkin dong satu orangnya ikut rombongan Iya. kita. Jadi Tiga duduknya temen. kayak iya digabung-gabungin. Iya bisa. 9 orang tuh udah maksimal banget ya. Jadi Mm-mm. bisa 8 aja. Oke. Selain soal reservasi nih, Mm. bayar nggak sih untuk ikut heritage track-nya itu? Nah, Enggak dong. tentunya Tis gratis banget. tis Berarti cuma tanpa dipungut butuh biaya. siling doang ya? Butuh seliknya, kecuali kalau mau jajan-jajan buat dibawa. Oh iya, gitu. boleh bawa minum dan makan. Nah, asal sampahnya tetap dibuang ke tempat Keren yang banget. udah disediakan. Kayak gitu. Berarti ini ya, walaupun ini perjalanan tuh gratis, tapi kalian tuh mendapatkan informasi, terus apa ininya dapat banyak feedback gitu loh walaupun itu Iya, gratis. betul. Jadi semua orang tuh yang pengen naik ini tuh nggak perlu repot-repot harus ngeluarin uang, cuman Nggak. cukup meluangkan waktu untuk dapat ilmu-ilmunya gitu ya. Iya, meluangkan waktu kapan kalian mau, kalian bisa dapat nggak seluruh sih. Soalnya kata mbaknya itu kemarin rutenya itu ada 5. Apa itu tuh? Ada kolonial, terus ada keraton, sama apa sih kemarin yang 3-nya itu? Kebetulan kita baru naik dua Iya, kali bis jadi ada heritage. 5 rute, Iya, guys. jadi ada 5 rute. Oke, selain itu dari heritage track-nya tuh ngasih rules nggak sih buat para penumpang? Ya, Ngasih. Apa itu? Apa aja tuh? Yang pertama mungkin kita diminta buat pakai Twibbon yang udah disediain sama mereka ya. Mm-mm. Itu Twibbon tentang ya itu ya Jogja Heritage-nya, ada sumber-sumber filosofisnya itu. Iya. harus Iya. pakai. Nanti bisa di screenshot atau gimana dikasih ke adminnya. Mm-mm. Terus kita
pakaian yang direkomendasikan Dasikan. itu pakai batik. Batik. Wow. Iya. Iya. Biar seragam. Biar seragam. Mm-mm. Biar Keren, kayak study tour gitu. Nah, iya, biar seenggaknya sama Oke. gitu kan. Melestarikan kebudayaan Iya, kita ya. iya, Dari betul. bangsa Jogja terus pakai batik. Kalau bajunya campur-campur kayak kurang enak dilihat Iya, gitu kan. Kurang enak dilihat kayak rombongan mana nih bedanya nih? Iya. Gitu dong. Nggak rombongan anak SMP lain juga nggak bukan. Tapi kalau nggak punya batik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa pakai kemeja yang sopan. Asal pakainya Iya, rapi dan sopan. sopan aja. Mm-mm. Apalagi nih Mbak Ilma. Oke. Dari perjalanan ini kan kalian diharuskan membuat beberapa produk, Project gitu ya. Project. maksudnya. Oh iya. Proses dalam pembuatan project-projectnya itu gimana sih? Misalnya Gimana tuh? apa kalian ada kendala pas lagi mau reservasi atau ada kendala di luar reservasinya? Sama gimana sih cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Gimana Kalau tuh Han? kendala tuh, jadi kan kita 2 kali nih naiknya nih. Nah. Sebenarnya Kenapa tuh dia? Sebenarnya tuh kita naik bukan sebenarnya sekali. yang kedua kalinya nih gara-gara video kita kurang. Nah, Jadi kita naik lagi buat memenuhi Footage. Iya, footage. Iya, footage. Gitu. Ya Terlalu itu. seru ya berarti kemarin. iya yang pertama tuh Terus sama terlalu lupa seru. diri sama tugas ya. Nah, Jadi yang gitu. yang lebih kocaknya itu kita bukan fokus yang buat video tugasnya bukan, tapi lebih ke behind the scene-nya. Iya, lebih ke biasa. Malah behind the scene-nya jadi, tapi video Videonya asli buat kurang, tugasnya nggak gitu. jadi, nggak kurang. Jadi kita Ini naik 2 terlalu kali. seru ya Terlalu perjalanannya, seru. kayak kita harus fokus itu karena kayak apa namanya silsilah Jogja tuh banyak banget yang belum kita tahu, sekalinya tahu Iya. tuh bener-bener asik gitu. Jadi Ini berarti project yang kalian bikin dari perjalanan naik bus heritage itu apa aja? Video kah atau apa? Ada video, banyak. Iya, ada ada berapa 4 ya? Iya, poster visualnya ya itu. Iya, terus Terus ada kita bikin website Mm-mm. sama bikin podcast ini. sama Artikel mungkin ya? artikel. Iya. Iya, artikel. Oke, berarti nanti kalian di situ kalau di artikel tuh nulis-nulis informasi apa namanya? Tentang ini bis Oh, heritage-nya kayak- tentunya. Oh, oke. Mencantumkan informasinya juga nanti Iya. yang mungkin yang orang nggak tahu di web lain, mungkin kalian nanti bisa Nah, tambahin iya. gitu. Nah, iya. Jadi kalau pengen Tahu. karena kita nih kan ngobrol nih, jadi Nah. mungkin ada informasi yang terlewatkan. Kalau mau lebih jelasnya, Silahkan kunjungi website kita. tertera linknya. Oke. Oke. Di akhir nanti Kak Agre yang ngomong Iya. linknya apa. Bakal kasih tahu kok guys. Oke. Apalagi nih? Ini nih, bus heritage kan masih baru nih. Mm-mm. Jadi kemarin pembicaranya kita sebutnya apa nih? Mbak apa nih? Edukator. Mbak edukatornya. itu bilang kalau rutenya tuh emang belum fix ya. Mm-mm. Jadi masih berubah-ubah karena mereka mencari rute yang paling Nyaman, nyaman, rute sama paling pas menyenangkan. buat Jadi pengunjung. walaupun waktunya singkat kan nggak lama tuh, nggak 4 jam, nggak 3 jam. Iya. Tapi tempat yang dikunjungi itu cukup dan ya bisa banyak gitu kan. Jadi lebih puas. Para Iya, benar yang benar. naik bus itu. Harapannya nanti sampai seterusnya Selalu masih tetap gratis. gratis. Yes, doain guys, ayo doa bersama-sama ya. Supaya tetap Karena- gratis. Iya, iya. Nanti kita dapat gratisnya, yang belum kesana dapat belum gratisnya nggak terima kan, makanya yuk. Iya, bisa. ya, kedepannya gratis terus. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Masa udah tinggal di Iya. Jogja bertahun-tahun? Nah, Iya kan? Masa nggak tahu Masa nggak informasi? Masnya Tugu, ya kan? Iya ya, kemarin kan Iya. aku juga baru tahu sebagai warga pendatang yang ada di Jogja bahwa Tugu yang sering kita lewat Nggak di Kalale sekedar itu Tugu yang berdiri, Iya, banyak makna ya. banyak makna dan ternyata Tugu itu tuh bukan Tugu aslinya. Betul. Bahkan Betul Tugu sekali. aslinya itu 2,5 meter, meter. menjulang tinggi. Sekarang jadi kepotong sel kata mbaknya. Kepotong sel. Dipotong. Iya, jadi 15 meter, 11 11. cm. Iya, setengahnya aja nggak nyampe. Jadi Dan tahu itu nggak, guys? sisa. Tugu yang sekarang itu Iya, itu awal bangunannya campur sama bangunan Belanda. Iya. Ayo dia kayak gitu. Dia- Tugu yang dulu Karena Iya, arsiteknya dari Belanda. mau arsiteknya itu katanya mau menghilangkan filosofi bukan filosofi Iya, apa benar, benar kan. Mau ngilangin filosofi makna yang ada di tugu sebelumnya, jadi Iya, kayak makanya diubah, dipotong gitu. iya dipotong tingginya, Tapi diubah ini juga nggak sih? bentuknya. Dulu sebelumnya Tugu ini pernah ambruk ya karena Iya, bencana besar karena di Jogja. bencana
di tahun 1900-an kalau nggak salah ya. 160 berapa gitu. 70 atau 60 gitu Iya, lah. Oke, kayak Berarti gitu. di sekitar habis itu kan ke daerah Tugu, habis itu ke ini yang ngelewatin ini juga jalan Malioboro sisi utara, di sana Iya. ada stasiun, terus stasiun ada Hotel Tugu yang dari Iya. zaman Belanda. Dan Terus hotel itu tuh ada gereja Katolik Gereja. pertama dan gereja Kristen pertama yang kita tahu. Oke. Terus daerah Bintaran ya, Iya. yang daerah Ini Kota Baru. Kota Baru, tempat tapi pemukiman nah ya. iya, aku Pusat pemukiman dulunya. ya aku tertarik sama yang di Kota Baru sih. Apa tuh? Soalnya kan sering lewat Kota Baru tuh dan baru tahu itu tempat Belanda dan yang dimana ternyata tempat Belanda yang bisa disebut high quality atau gimana sih? High class. Rumahnya ini, rumahnya yang Iya. gede-gede di pinggir jalan tuh ya. Benar. Jadi yang bisa tinggal di daerah Kota Baru itu, Itu hanya tuh cuma orang-orang yang terpilih orang-orang kaya tapi yang terpilih, benar-benar kaya betul. gitu loh. Mungkin dulu punya peninggalan keluarganya yang dulu iya, betul. di zaman Belanda itu dalam kalau bahasa sebutan Belanda di zaman situ. sekarang apa Mbak Yas? Privilege. Privilege, bener. Aduh. Nggak cuma punya tampang tapi punya duit juga ya. Iya Karena dong, walaupun Belanda benar. di situ nggak punya duit nggak akan punya rumah di Nggak Kota punya Baru. rumah. Selain itu juga di sana kawasan elit. privilege-nya ini ya kayak apa tuh ada apa sih yang induk itu loh yang untuk listrik itu kan Gardu, itu gardu kan gede. punya Jadi wilayah sendiri itu kata mbaknya itu zaman dahulu tuh yang cuman ada listrik cuman itu daerah Kota Baru. Yang lainnya belum ada karena gardu pusatnya itu ya di Kota Baru dan kebetulan Kota Baru itu kan tempat-tempat orang kaya nih. Nah, cuman orang kaya yang punya listrik. Sedangkan yang lain-lainnya nggak ada. minim ya Minim lah masih. Ya, yang lain Zaman pakai lilin, Kota Baru pakai lampu. Nah, gitulah kurang lebih. sekarang kita bisa nikmatin daerah Kota Baru itu yang sangat asri ya mungkin Iya, kayak benar. enak banget lah pokoknya kalau lewat situ tuh sekarang Iya. juga jadi pusat ini kan pusat ada resto juga di situ. Iya. makanan-makanan khas kayak rapinten. Iya, Raminten. betul. Rame banget di situ. Oke. Menarik banget nih pembahasan kita ya. Tapi maaf banget gak bisa lebih panjang lagi. Nanti informasinya kita bisa cantumin link di deskripsi box atau nanti kalian bisa ngunjungin ke website artikel kita. Kita Iya. bakal cantumin informasinya di situ kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih buat Mbak Grina dan Mbak Hanifah. Iya, sama-sama. Kita cukupkan sekian dari kami. Saya Yasmin Amanatania. Dan saya Ilma Umi Aulia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.